Secangkir kopi memberikan berbagai rasa dalam kehidupan kita. Kopi bisa memberi kita inspirasi, membuka percakapan, hingga memberikan rasa kehangatan. Rasa kopi yang khas akan berkesan di tiap tegukannya. Keunikan dan ciri khas yang tak tergantikan menjadi motivasi kami untuk menjelajahi dunia kopi dari Desa Catur Kintamani di Pulau Dewata. Sebenarnya kami bernama I Ketut Pulih. Kami sudah menjabat jadi Ketua Subak atau Klien Subak itu sudah 36 tahun. Terima kasih, perkenalkan saya nama I Ketut Jati. Saya adalah seorang petani dari Desa Catur, tepatnya adalah Kopi Gunung Catur. Kopi Kintamani memiliki keistimewaan dari banyak segi. Salah satunya adalah keistimewaan dari segi cita rasa yang dimilikinya. Kopi Kintamani sendiri memiliki cita rasa dan aroma segar yang khas, sehingga menjadikannya sebagai salah satu jenis kopi yang unik dari kopi-kopi lainnya. Keunggulan Kopi Kintamani itu adalah dinilai dari cita rasa. Yang dimaksud cita rasa berdasarkan Kaping Tes itu adalah cita rasa Kopi Kintamani itu mempunyai rasa lemon tea, cita rasanya. Itu yang membedakan dari daerah-daerah lain. Saya sering ke luar Bali itu, kan termasuk paling pesohor Kopi Kintamani Bali ini. Paling beda tampilannya. Hanya di Bali ada kopi ini rasa lemon tea, tidak ada yang lain. Walaupun kopi Arabica, walaupun kopi olahannya sama, tapi rasanya beda. Jauh perbedaannya. Lentong Aceh sama di sana, olah secara basah. Sumatera Barat, Barisan itu, Katenon itu sama seperti di sini, tapi rasa kopi itu beda. Sulawesi beda, Java kopi beda. Nah, banyak juga orang yang menganggap bahwa Kopi Kintamani itu rasa jeruk atau lemon tea gitu, dikategorikan bahwa Kopi Kintamani itu ditanam dekat jeruk itu menyebabkan rasa lemon tea. Bukan. Hal itu dipengaruhi oleh faktor geografis. Yang dimaksud dengan faktor geografis itu adalah curah hujan, ketinggian tepat, iklim, dan pengaruh lingkungan. Itu yang dimaksud dengan faktor geografis. Yang penting kita tiap tahun itu bisa mengatur tanaman, yaitu satu yang sudah kami terapkan dengan anggota kami. Bulan Januari itu adalah penyiangan, membersihkan kopi. Bulan 1, bulan 2 itu kalau masih ada hujan itu pemupukan kopi dengan organik. Bulan 3 sampai bulan 3. Bulan 4 seperti sekarang ini sudah di pertengahan bulan 3 sudah persiapan akan pasca panen. Panen kopi yang bagus adalah kopi yang merah. Yang dimaksud dengan merah itu bukan kuning, kalau seperti ini namanya kuning, yang ini namanya masih hijau gitu. Kopi yang bagus adalah kopi yang merah, merah bernes gitu. Artinya keseluruhan merah. Bukan merahnya di ujungnya saja, tetapi keseluruhan merah sampai ke pangkal batangnya. Proses kopi yang bagus itu sebenarnya di titik awalnya itu harus kopi yang merah benar. Tidak ada boleh kopi yang hijau atau yang kuning. Itu yang menandakan bahwa kopi itu akan terjadi kualitas yang bagus. Maupun di proses apapun. Yang dimaksud proses itu adalah baik honey proses, semi wash, full wash, kemudian natural, wine, anaerob, itu semuanya harap kopinya itu merah bener gitu. Yang di sini diterapkan 2, kopi natural sama kopi WP, wet processing. Itu semua ada aturan-aturan. Kopi petik merah, petik hari ini diolah dengan mesin, langsung difermentasi,
fermentasi itu ada rumusannya 18 sampai 36 jam. 18 sampai 24 jam itu adalah permintaan Eropa yang meminta pasarnya. Kalau 36 jam itu khusus adalah Jepang. Selain Jepang tidak ada yang minta 36 jam karena rasanya itu keasaman paling tinggi. Kalau 36 jam itu asamnya tinggi sekali. Eropa itu yang sedang-sedang saja, tidak terlalu asam, tidak terlalu pahit gitu. Itu Eropa. Gitu. Kalau natural tetap petiknya itu petik merah. Tidak boleh petik merah juga. Harus petik merah segar. Itu dirambang dulu. Setelah yang naik itu, yang ngambang itu dipisah. Yang tenggelam itu, yang merah segar itu dijemur. Dijemur itu pakai para-para boleh. Pakai anyaman bambu boleh. Itu. Di lingkungan Desa Catur juga terdapat sebuah lembaga beranggotakan warga desa yang bertugas mengurusi pengairan di lingkungan tersebut. Saya menggeluti bidang kopi ini sebenarnya sudah turun-temurun. Kami berada, Kopi Gunung Catur ini di bawah naungan Subak juga. Karena setiap organisasi-organisasi yang berhubungan dengan perkebunan, mungkin di Bali dikaitkan dengan namanya Subak, kalau di Bali, kalau di Jawa kelompok, begitu. Pertanian kopi, perkebunan kopi itu tidak bisa lepas dengan kelembagaan Subak yang ada di Bali. Selain daripada Bali ini tidak ada termasuk lembaga Subak. Hanya Bali ada lembaga Subak. Yang lain daripada Bali ini ada kelompok tani. Apa bedanya kelompok tani dengan Subak? Kelompok tani itu hanya mempunyai powongan dan pelemahan. Ada anggota, ada wilayah. Kalau Subak ini ada 3. Trihite Kerana. 1 Pariangan, Pura Subak punya. Ada powongan anggota Subak punya. Ada pelemahan, ada wilayah Subak punya. Ini yang betul-betul lain daripada Bali tidak bisa. Tidak bisa. Boleh buktikan di mana-mana menanyakan Subak luar Bali. Tidak ada kelompok tani banyak. Makanya siapa yang mempunyai uang seperti di Jember, di Jawa itu karena dipegang oleh PT. Wilayah perkebunan kopi dipegang oleh PT, makanya harga kopi tidak bisa naik. Kalau Subak di sini beda. Saya bisa jual sendiri kok, bisa olah sendiri. Gitu orang-orang Bali ini. Selain itu, indikasi geografis yang dimiliki daerah Kintamani juga termasuk sebagai faktor pendukung yang membuat kopi Kintamani memiliki cita rasa yang khas. Kawasan MPG, mungkin adik sudah pernah dengar MPG. M itu adalah masyarakat, P itu perlindungan, I itulah indikator indikasi, G itu geografis letak atau tempat. Kenapa? Dari pemerintah sama petani ini mewujudkan MPG sampai sertifikat. Karena salah satu untuk meningkatkan harga dan pasar kopi itu salah satunya adalah dari ini dah. Dari masyarakat pelindungan indikasi geografis ini. Gitu. Makanya kami dalam buku spesifikasi MPG, kapan kopi yang ada di Catur atau di Subak-Subak yang ada di Catur ini tidak ada, di sanalah akan dicabut sertifikat itu oleh pemerintah. Itu syaratnya. Makanya P itu perlindungan itu. Masyarakat kan asal-usulnya kan dari masyarakat mewujudkan adanya MPG. P itu perlindungan, artinya masyarakat petani kopi bisa melindungi tanaman kopi tersebut. Nah, kenapa? Petani sampai sekarang mempertahankan tanaman kopi Arabica. Karena tadi saya sudah dapat singgung di dalam. Dari leluhur kita, dari nenek moyang kita, hidup matinya dari kopi. Contoh, menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi, itu dari kopi. Tidak bisa dari sapi, tidak bisa dari yuk, dari kopi.
ada upacara. Contohnya ada fitriyatnya, orang tuanya meninggal, ngaben, loras itu, kalau cara Gamindu itu dari kopi juga. Maupun membangun di masing-masing sekarang di perumahan itu kan dari kopi juga. Makan sehari-hari juga dari kopi. Baik, selamat datang di Bali Arabica. Saya Komang Sukarsana, owner dari Bali Arabica. Jadi Bali Arabica ini merupakan salah satu perusahaan yang saya create khusus untuk mengangkat kopi lokal Kintamani. Untuk kopi Kintamani ini sudah saya lakoni sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Kebetulan saya orang asli Kintamani. Dari sana ada sebuah ide bagaimana saya mengangkat nilai-nilai kelokalan, khususnya kopi Kintamani, untuk dibawa ke dunia internasional. Kalau dari Bali Arabica sendiri, usaha saya ini target pasar kami sebetulnya ada dua, ada di produk dan juga ada di jasa. Kalau di produk, kita memang menjual kopi ini konsepnya B2B. Kita menjadi supply ke para roastery, para coffee shop, restoran. Di samping itu juga para pencinta kopi. Untuk teknik pemasarannya kita ada secara offline dan online, ada di Topet, ada di Shopee. Nah, terkait dengan jasanya itu kita ada namanya meng-create tentang journey of Bali Kopi. Jadi experience tentang kopi. Ini lebih banyak pemasarannya untuk orang asing yang sedang berkunjung di Bali. Dan platformnya yang kami ajak kolaborasi ada seperti Airbnb, Kukli, ada Klook seperti itu. Jadi pure di sini kita menjual tentang experience daripada kopi Kintamani. Keunggulan terpenting dari kopi Kintamani sesuai dengan karakteristik dasarnya adalah kopi ini memiliki rasa jeruk, limonitis. Ini yang menjadi pembeda dengan kopi specialty yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, sebenarnya posisi tawar kopi Kintamani sangat bagus sekali karena kopi Kintamani ini memiliki keterbatasan lahan. Jadi bahan bakunya tidak banyak dan juga kopi ini dikelola secara pendekatan tradisi lokal. Jadi kopi ini banyak dikelola atau diolah oleh lembaga yang namanya Subak Kabian. Di samping itu dengan adanya brand Bali juga sangat diuntungkan sehingga ketika kita mempromosikan tentang kopi Kintamani dengan dengan adanya brand Bali itu sangat mudah dikenal oleh dunia internasional. Sebetulnya dari pemerintah sangat banyak sekali peran aktifnya. Jadi ada dari pemerintah daerah, provinsi, begitu sampai pusat. Di sini salah satunya dari Bali Arabica sendiri, di mana Bali Arabica sendiri merupakan mitra UMKM dari Bank Indonesia. Jadi kami sering disupport penuh oleh Bank Indonesia. Kami diberikan pelatihan tentang peningkatan SDM, tentang peningkatan pemasaran, baik digital maupun non-digital. Di samping itu kami juga sering sekali dilemparkan di event-event internasional. Dan kami juga sering disupport mempromosikan kopi-kopi yang kami produksi untuk dunia internasional. Dan kami juga sempat diundang beberapa acara kopi, misalnya seperti di Tokyo, di Rusia, di UK, dan di beberapa negara lainnya. Untuk penjualan kopi Kintamani ini secara jasanya atau seperti tadi experience-nya kita banyak tamu-tamu kami yang yang ikut itu ada dari Amerika, dari Cina, dari Kanada, dari Prancis, Australia. Cuman selama masa pandemi ini tur kami itu tidak berjalan. Nah, kalau produknya kita sih ada penjualan beberapa ke luar negeri, cuman penjualannya ini pasti kecil karena kita pemesannya sangat terbatas. Misalnya ada yang pesan restoran, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Untuk negaranya kita sempat ngirim ada ke Jepang, ada ke Malaysia, ada ke Finland, ada ke UK.
Jadi beberapa event internasional yang sempat saya ikuti seperti pertemuan World Bank beberapa tahun lalu. Di sana saya berperan aktif dan membuka booth di sana untuk mempromosikan Kopi Kintamani yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Saya juga sempat ikut di acara festival kopi di UK, ada di festival kopi di Jepang, dan kemarin kita juga produk saya itu diikutkan di acara di MotoGP. Kalau menurut saya diplomasi kopi ini sangat penting sekali ya, karena ketika kita berbicara, kita membuka sesuatu, kalau kita disuguhkan dengan kopi, barang tentu suasana akan menjadi cair. Yang kedua, sehingga apapun yang akan kita bicarakan itu akan lebih mudah. Dan dengan keunggulan cita rasanya, saya kira kopi kita ini sangat bagus disuguhkan untuk kegiatan-kegiatan internasional, di samping juga untuk membantu mempromosikan Bali dengan kelokalan daripada Kopi Kintamani. Dalam kajian Indonesia Exim Bank Institute, nilai ekspor kopi Indonesia di tahun 2022 mencapai nilai yang cukup fantastis, yaitu hingga mencapai 14 triliun rupiah. Dengan nilai yang sangat fantastis tersebut, tentunya jika kegiatan ekspor kopi semakin digiatkan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan ekspor kopi tersebut akan menghasilkan lebih banyak bagi Indonesia di masa yang akan datang, serta kegiatan tersebut akan menjadi suatu kegiatan yang menjanjikan bagi Indonesia ke depannya.